Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Ananda sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk jurusan ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu bahasa, di mana pada pertemuan kita ini memasuki KD yang ke-9 dengan materi makanan yang halal lagi baik. Ananda sekalian, sebelum kita mulai, mari sama kita berselawat ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita melihat dalam standar kompetensi kita diharapkan mampu mengingat atau menghafal ayat-ayat yang terkait dan hadis-hadis yang terkait dengan makanan yang halal lagi baik, dan juga kita mampu memahami mana makanan-makanan dan minuman-minuman yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Ananda sekalian, sebagaimana kita sadari bersama bahwa makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Hampir tidak ada orang yang bisa menahan lapar dan haus secara terus-menerus. Hal ini menjadi indikasi nyata bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Nah, tentunya makanan dan minuman itu adalah makanan dan minuman yang dihalalkan dalam Islam dan yang baik untuk manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ananda sekalian, dalam ayat ini kita melihat bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Ini berarti kita mendapat perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Apa itu makanan yang halal? Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan dikonsumsi atau minuman yang diperbolehkan dikonsumsi berdasarkan syariat Islam. Apa itu makanan yang baik? Makanan yang baik selain halal tapi harus baik, makanan yang baik adalah makanan yang bisa atau sesuai dengan tubuh kita, dengan kesehatan kita, dengan kondisi fisik kita pada saat itu. Oleh sebab itu, kedua hal ini harus terpenuhi dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang baik lagi halal tersebut. Dalam ayat lain, Quran surah Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kullu
ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Pada ayat ini Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memakan sesuatu rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Itulah rezeki-rezeki yang baik, dan jangan lupa kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang dilimpahkan Allah kepada kita. Ananda sekalian, kalau kita melihat dari asbabun nuzul ayat yang pertama yang dibacakan tadi, Quran surah Al-Baqarah ayat 168, di mana pada masa itu orang-orang menentukan halal dan haram itu berdasarkan adat istiadat. Menentukan keharaman suatu makanan dan minuman itu berdasarkan kebiasaan masyarakat pada masa itu. Sehingga turunlah ayat ini yang menjelaskan kepada kita untuk memakan makanan yang dihalalkan berdasarkan syariat Islam. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui mana makanan-makanan yang halal. Jadi makanan yang halal itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ada yang halal disebabkan karena memang zatnya halal. Ada yang halal selain zatnya halal juga cara pengolahannya halal. Ada juga yang halal selain zatnya halal, pengolahannya halal, juga ada cara mendapatkannya halal. Jadi bisa jadi makanan itu secara zatnya dia halal, tapi karena cara memperolehnya tidak halal, maka dia jadi haram. Contoh, ayam. Ayam merupakan binatang yang diperbolehkan, yang dihalalkan bagi kita untuk mengkonsumsinya, memakannya. Tetapi karena ayam ini diperoleh dengan cara mencuri, maka predikat kita untuk mengkonsumsinya menjadi haram. Kambing juga binatang yang halal dimakan. Tetapi ketika kambing ini diperoleh dengan cara korupsi, maka bagi kita yang memakannya, kambing ini menjadi pengolahannya. Lembu misalnya, itu termasuk binatang secara zatnya dia dihalalkan. Tapi ketika lembu ini disembelih dengan menyebut nama lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembelih dengan menyebut nama-nama lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa dahulu, dengan menyebut nama dewa, nama Tuhan, nama berhala yang mereka yakini, maka status kehalalan daripada binatang lembu atau sapi tersebut hilang, dia berubah menjadi haram. Nah, begitu juga seperti anggur contoh. Itu merupakan makanan yang halal. Tetapi ketika anggur ini difermentasi, diperas, dan menghasilkan cairan yang bisa menyebabkan mabuknya seseorang,
maka anggur yang sudah difermentasi tadi itu bisa menjadi haram. Nah, jadi kepada Nanda sekalian, bisa disebabkan karena zatnya, bisa disebabkan karena pengelolaannya, bisa disebabkan karena mendapatkannya. Nah, kalau kita melihat apakah Allah menciptakan makanan yang halal di muka bumi ini lebih sedikit daripada makanan yang haram? Kalau kita melihat ayat yang terdapat 3 ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman di sana, innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala 'adim fala itsma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Kalau kita melihat ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak dari makanan-makanan yang diharamkan. Karena pada ayat ini Allah menunjuk makanan-makanan yang diharamkan. Itu mengindikasikan bahwa makanan yang diharamkan itu sebenarnya jauh lebih sedikit. Kalau seandainya Allah menyampaikan dalam firman-Nya makanan-makanan yang halal, mungkin jumlah Al-Quran itu tidak bisa 30 juz. Mungkin bisa lebih. Tapi Allah Maha tahu dari segalanya. Nah, kalau kita melihat pada ayat ini hanya 4 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu mayit. Mayit itu bangkai. 1. Yang kedua, dam, waddama, dan darah. Yang ketiga, walahmal khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Lihat, cuman 4. Sedikit sekali. Dan kondisi ini pun diharamkan ketika kita dalam kondisi normal. Ketika kita dalam kondisi darurat. Mana yang dikatakan darurat? Ketika mengancam jiwa, ketika mengancam harta, ketika mengancam keturunan. Nah, tapi karena kita terkait dengan makanan, ketika mengancam jiwa, mengancam nyawa seseorang, maka itu diperbolehkan oleh Allah. Famanitturra ghairu baghin wala 'adim fala isma 'alaih. Tetapi jika kamu dalam keadaan terpaksa, ya, sementara kamu sebenarnya nggak menginginkannya, fala isma 'alaih, maka tidak ada dosa baginya, ya, tidak ada dosa baginya. Jadi, nah, selanjutnya, adapun makanan yang baik itu melihat situasi dan kondisi manusia pada masa itu. Jadi, contoh, ini makanan halal, kambing umpamanya. Tapi, bagi manusia yang mengkonsumsi kambing itu, kondisinya tidak baik ketika dia mengkonsumsi itu, maka jangan dimakan. Mungkin ketika dia mengkonsumsi kambing, darah tinggi, tensi naik. Tapi bagi orang yang terkena darah rendah, wah ini baik makan kambing. Yang darah tinggi, ini tidak baik. Maka bagi orang-orang yang punya darah tinggi, kalau memang ini merupakan makanan yang tidak baik dikonsumsi pada saat itu, jangan dikonsumsi. Walaupun halal, ya, karena perintah Allah, halalan thayyibah, makanan yang halal lagi baik. Jadi baiknya itu kondisional manusianya pada masa itu. Bisa jadi ini baik kepada si A,
tapi ini tidak baik kepada si B. Begitu pula sebaliknya. Bisa jadi asam urat kambuh, kolesterol kambuh, gula muncul, diabetes, dan lain sebagainya. Jadi bukan kita mengharamkan makanan-makanan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan untuk tidak memakannya kalau seandainya makanan itu tidak baik. Jadi baik buruknya makanan tersebut itu tergantung daripada si empuna badan. Tergantung daripada orang yang memiliki tubuh itu yang mengetahui sebenarnya dia saat ini tidak baik mengkonsumsi ini. Saat ini dia tidak baik mengkonsumsi ini. Padahal makanan-makanan itu halal. Jadi Anda sekalian, kita berharap untuk menghasilkan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, akal, pikiran yang sehat. Maka dibutuhkan makanan-makanan yang halal lagi baik, minuman-minuman yang halal lagi baik, karena sesungguhnya makanan-makanan yang halal lagi baik itu telah banyak disiapkan Allah di permukaan bumi ini. Mungkin itu materi kita hari ini terkait dengan makanan-makanan dan minuman-minuman yang halal lagi baik. Selanjutnya kepada Anda sekalian, Bapak harapkan mampu mengidentifikasi ayat-ayat atau hadis-hadis yang terkait dengan makanan-makanan yang halal lagi baik ini, makanan-makanan yang haram dikonsumsi oleh manusia, dan mudah-mudahan Ananda bisa menghafalkannya sehingga bisa menjadi pegangan kita dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.